Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita sudah sampai pada sesi terakhir untuk tema komunikasi. Judul kita malam hari ini post-truth. Ini beberapa ada yang minta, meskipun di mana-mana sebenarnya sudah banyak orang ngomong, banyak tulisan di media-media, ya wis kita angkatlah di ngaji ini. Meskipun ya saya ngomongnya yang dasar-dasar, yang pengembangan silahkan dicari sendiri, di mana-mana banyak. Sekarang seperti saya sampaikan waktu ekstase komunikasi itu, problemnya bukan kesulitan sumber, tapi terlalu banyak bahan. Akhirnya cuma mbok baca judul itu. Kamu kalau googling itu kan kadang-kadang cuma mbok baca judulnya terus merasa sudah ngerti dan berani debat dengan orang lain tentang itu. Di masalah yang seperti kita sebut di sesi ekstase komunikasi, bahwa kita kegemukan informasi, tidak bisa mencerna, tidak bisa memetakan, tidak bisa melihat kapan harus ngomong, kapan harus diam, apa yang penting kita pelajari, mana yang bukan. Istilah post-truth ini sebenarnya ya istilah keren zaman sekarang. Kalau pakai terjemahan awur-awuran, kasar-kasaran, sebenarnya ya post-truth itu kalau letterlek sih pasca kebenaran. Tapi janjane kalau pakai basa Jawa itu post-truth itu ya sederhananya ngapusi. Ya cuma itu aja. Ya bahasa Indonesianya berarti bohong atau kebohongan, cuma itu aja. Ya mungkin orang zaman sekarang kan tidak terlalu keren kalau ngomong, mbok kamu jangan bohong, itu kan tidak enak. Wah, kamu sedang kena penyakit post-truth. Nah, rasanya luwih keren. Janjane ya karepe padha wae. Jadi ngaji malam ini kalau saya ringkes sebenarnya cuma mau ngomong, mbok kamu jangan bohong untuk urusan apapun. Dalilnya wis jelas kalau pakai jangan bohong itu, wala takdzib, jangan bohong. Ya besok kalau kamu ngaji hadis, kalau ada kata-kata wala takdzib, terjemahlah jangan post-truth. Ya. Oke. Post-truth ini ada, kalau di kamusnya Oxford termasuk word of the year tahun 2016. Kata-kata favorit. Kata-kata ini diinisiasi sekitar tahun 95, tapi boomingnya tahun 2016 gara-gara Donald Trump jadi presiden dan Brexit. Kata ini terus dipakai banyak orang dan meningkat pesat. Kabarnya meningkat 2000%. Orang suka sekali pakai istilah post-truth. Jadi telingamu mau nggak mau akhirnya dengar kata-kata itu, sadar atau tidak sadar, karena dia the word of the year, kata-kata tahun 2016. Kalau pakai bahasa lain itu saya bawakan, kamu baca sendiri ya. Aku tidak bisa moconya. Pakai bahasa Spanyol, pakai bahasa Polandia, Perancis, Itali, Portugis, Denmark, Belanda, Jerman, Rusia, Swedia. Kamu lihat, kamu baca sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa ya post-truth saja.
Itu kalau di kamusnya Oxford definisinya describing situation in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Jadi post-truth itu adjektif ya, kata sifat, menjelaskan satu situasi kalau ada satu kondisi ketika fakta objektif less influential, kalah penting, kalah berpengaruh, tidak terlalu penting untuk in shaping public opinion, untuk membentuk pandangan masyarakat. Jadi yang objektif itu tidak laku. Kalau kamu ngomong faktanya ini loh, kebenarannya ini loh, itu tidak laku. Orang tidak terlalu percaya. Then appeals to the emotion and personal belief. Dibandingkan yang sifatnya emosional dan kepercayaan. Personal belief berarti kepercayaan pribadi. Jadi orang disodori fakta tidak terlalu percaya. Tapi kalau sudah menyangkut emosi atau keimanan, kepercayaan, isinya seabsurd apapun orang percaya. Itu post-truth. Jadi meskipun sudah jelas di depan matamu kenyataannya begitu, tapi kamu tidak percaya kalau ada misalnya orang lain ngomong sebaliknya, tapi dasarnya adalah emosi atau personal belief. Oke, nah itu situasi ini namanya post-truth. Ya, nanti kita jelajahi logikanya dari awal sampai akhir, bagaimana post-truth itu sampai kejadian sampai hari ini populer sekali, luar biasa. Jadi ketika kebenaran objektif, fact itu kan kebenaran, bahwa masjid ini warnanya hijau. Terus cuma saya itu fanatik sama guru saya. Kata guru saya yang kayak gini ini tidak hijau tapi biru. Maka masjid ini sebenarnya tidak hijau tapi biru. Hanya orang-orang yang hatinya gelap yang melihat masjid ini warnanya hijau. Nah, itu post-truth namanya. Fakta ini wis jelas hijau, tapi fakta itu tidak kamu percaya. Yang kamu percaya mungkin gurumu, ustadzmu, atau kiblatmu siapa. Yang nah, itu jenis post-truth. Hari ini banyak berseliweran di mana-mana. Sudah jelas berkokok, itu kan harusnya ayam. Tapi kamu nunggu fatwa dulu. Jangan dulu, kita nggak berhak berfatwa. Yang punya fatwa yang sana, ini disebut ayam apa disebut kambing. Kalau fatwanya bilang kambing, ya itu harus kambing. Nah, itu namanya post-truth. Atau emotion. Emotion itu mungkin keterikatan kelompok, keterikatan individual. Mungkin pokoknya pacarmu bilang apa saja, faktanya kamu itu mungkin beli baju, menurutmu itu baju jelek sekali, tapi begitu pacarmu bilang, oh ini bagus kalau kamu pakai, pas luar biasa. Misalnya kulitmu hitam terus pakai baju kuning ngejreng sama hijau, luar biasa. Kamu ganteng sekali kalau pakai ini. Jangan-jangan kamu ngerti secara faktual. Itu menyedihkan. Tapi karena dia yang ngomong, mesti aku ganteng. Nah, itu berarti kamu kena penyakit namanya post-truth. Jadi fakta objektif kalah oleh emosi dan personal belief. Dan ini banyak kasus gara-gara ini. Kemarin-kemarin kita menyebutnya hoax. Hoax itu jenis post-truth. Dan tidak sepele juga. Gaya semacam ini sering dimanfaatkan. Misalnya dulu Hitler yang terkenal dengan propagandanya. Perang Dunia Kedua itu antara lain jalan karena hoax. Jadi satu ketika Hitler itu lapor kepada parlemen bahwa tentara Polandia menembaki tentara Inggris. Oh, itu
Dari situ terus Hitler kita harus balas dendam. Itu kan nanti jadi cikal bakal lahirnya Perang Dunia Kedua itu. Nah, memang peristiwanya ada, faktanya itu tembak-tembakan. Bahkan yang nanti ditembaki sampai tewas yang Polandia. Tapi cara melaporkan tentara Polandia menembaki tentara Jerman. Tidak salah, cuma faktanya dipotong di situ, terus dibangkitkan emosi nasionalismenya, jadilah perang. Sama kayak waktu zaman perang Teluk, ketika Colin Powell melaporkan bahwa saya yakin Irak itu punya senjata pemusnah massal. Nah, tidak penting faktanya apa, pokoknya menterinya bilang begitu, yakin, ya sudah. Diseranglah Irak zaman itu. Itu kan model-model semacam ini, dan orang sana percaya. Dasarnya apa? Emosi, keterikatan, nasionalisme. Karena kita habis diserang lewat 911, sekarang saatnya balas dendam. Ada isu sekecil apapun dimanfaatkan. Nah itu, maka hati-hati kalau post-truth ini skalanya besar. Ya kalau kamu kan mungkin post-truthnya skala kecil-kecil lah. Faktanya makan tempe 3 terus bilangnya 2. Habis berapa mas? Rasanya cuma 2. Ya. Jadi yalah, dan yang jualan percaya sajalah karena melihat wajahnya kok santri. Oke, berarti kamu terjebak post-truth. Banyak istilah-istilah lain yang senada. Misalnya yang Brodiat punya simulakra, itu janjane yang milik masuk kategori post-truth. Realitas yang dibikin nyata padahal dia tidak nyata. Atau ada yang pakai istilah pseudo event. Jadi sesuatu yang dibuat dan diadakan untuk membentuk citra dan opini publik, padahal bukan realitas yang sesungguhnya. Itu pseudo event ini kayak mungkin hari ini kamu menyebutnya pencitraan. Tidak beneran begitu. Kayak kamu ingin disebut anak soleh, sedikit-sedikit ngomongnya astagfirullah, subhanallah. Nah, itu pseudo event. Kamu membikin peristiwa biar orang yakin bahwa kamu itu orang soleh. Nah, itu namanya pseudo event atau pseudosofi namanya. Pseudosofi itu realitas yang tampaknya nyata tapi sebenarnya dia palsu. Dan masyarakat digiring untuk percaya bahwa itu nyata. Jadi hari ini banyak yang semacam ini. Koyo-koyo nyata tapi sebenarnya enggak. Seolah-olah real tapi sebenarnya tidak. Jadi maka hari ini kita harus cerdas luar biasa. Itu gunanya kalian belajar filsafat. Filsafat itu ngelatihmu untuk cerdas. Kalau sudah belajar filsafat lama kok enggak cerdas-cerdas, jangan salahkan filsafatnya. Ya, oke. Jadi ada post-truth, nanti sama dengan simulakra, sama dengan pseudo event, sama dengan pseudosofi. Secara teori-teori mirip-mirip. Intinya ndak ada diada-adakan biar orang percaya. Ndak benar dicitrakan sebagai benar dan menggiring orang untuk percaya bahwa itu kebenaran. Itulah post-truth. Oke, dan post, kata-kata post itu ndak selalu harus diartikan setelah ya. Jadi postmodern mungkin ya secara waktu memang setelah modern, tapi maksudnya lebih pas itu melampaui. Kayak post-truth itu berarti melampaui kebenaran. Ya kalau sudah melampaui kebenaran ya ndak benar. Bukan kok sangat benar. Wah itu sudah benar masih post lagi, ndak. Setelah ndak itu melampaui kebenaran berarti sudah kayak post reality itu berarti sudah bukan realitas lagi, dia sudah melampaui realitas. Keliwatan. Kalau keliwatan jadi keliru. Kayak di Jawa itu
ada beda antara jero dan kejeron. Kalau jero itu dalam, kalau kejeron itu terlalu dalam. Kalau terlalu dalam jelek. Pinter sama kepinteran. Kepinteran itu kalau dalam Jawa konotasinya jelek. Terlalu pinter. Biasanya orangnya cenderung malah licik. Jadinya jelek. Jadi pinter ya, tapi jangan kepinteran. Kamu kalau ngomong yang dalam, yang jero. Neng ojo kejeron. Kalau kejeron jelek. Kejeron itu harusnya sudah selesai, ndak harus diperdalam lagi, kamu perdalam. Jadi akhirnya kamu bingung dewe, itu namanya kejeron. Misalnya, Pak, saya ingin membahas filsafat tentang makan. Makan dari perspektif ontologi, menurut Ibnu Arabi itu hubungannya sama kejeron. Ya makan aja, kamu lapar makan untuk biar tubuhmu sehat, selesai, simpel. Tapi ketika pokoknya sedalam-dalamnya enggak. Yang enggak harus dibahas sangat dalam, enggak usah dalam-dalam, dibahas biasa saja. Misalnya jam 8 pagi, perutku kok kerucuk-kerucuk ya. Ini dari perspektif filsafat apa gitu kira-kira analisis. Itu enggak usah, enggak penting, kamu tinggal ke warung makan beres urusannya. Enggak perlu kamu bikin seminar internasional dengan membahas kenapa jam 8 pagi perutku kok kerucuk-kerucuk. Itu namanya sudah kejeron. Kalau kejeron jelek. Jadi tidak harus apa-apa terus difilsafati. Ada hal-hal yang penting, urgen, fundamental. Ayo dibahas secara filosofis. Ada yang tidak perlu level filosofis. Dia butuhnya level ilmiah. Ada yang ini level pengetahuan biasa. Kalau pengetahuan biasa ya sudah dipahami, biasa saja ketemu. Kalau bahasanya Ghazali, at-tabaduru ilal fahm. Mana yang begitu ketemu ya langsung saja dipahami. Oh maksudnya itu. Dan itu bukan berarti dangkal, tapi memang ya levelnya itu. Kalau ada temanmu ngomong, wah perutku kerucuk-kerucuk, berarti lapar ini. Levelnya memang itu, nggak perlu kamu kritik. Wah kamu kok mikirnya dangkal begitu. Kan harus dianalisis dulu. Laparmu itu kira-kira, ya enggak sedalam itu. Jadi post-truth itu berarti sudah melampaui. Kenapa ada truth-nya, kata-kata truth-nya dipakai? Karena dalam kebohongan yang kamu bikin itu ada kebenaran yang kamu pakai. Cuma kebenaran ini kamu pakai untuk yang jelek. Ada fakta yang kamu pakai. Cuma fakta ini kamu belokkan di luar konteksnya, di luar porsinya, sehingga jadi jelek. Ya mungkin kayak kalau Al-Quran ada ayat yang bunyinya misalnya wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kamu jual ayat Allah dengan harga murah. Loh, ayatnya ini kan benar, baik, bagus. Tapi caramu memperlakukan ayat, misalnya kamu jual, kamu pakai ini dengan harga murah. Harga murah itu misalnya untuk kepentingan sementara, kepentingan politik, kepentingan yang tidak penting. Nah, itu berarti kamu sedang menjual Quran dengan harga murah. Loh, ayatnya bagus, cuma ketika dia kamu jual dengan harga murah, dia jadi hal yang negatif. Dan malah kamu dimarahi oleh Al-Quran. Maka disebut wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Bukan berarti kalau kamu ngajar ngaji bayarannya harus mahal. Itu kan kalau diartikan letter wala tashtaru bi ayatillahi, berarti kalau saya ngajar Quran itu tidak boleh dibayar murah. Bayarannya harus mahal. Ada dalilnya itu misalnya. Ya, tidak bisa begitu cara memahaminya. Jadi Al-Quran yang pasti baik, pasti benar itu jangan digunakan untuk hal-hal yang remeh, hal-hal yang samanang kolila. Oke, itulah post-truth. Jadi ada kebenarannya, cuma kebenaran ini kemudian dibelokkan sehingga kebenarannya terlampaui, maka dia disebut post-truth. Kalau pakai bahasa Indonesia, tadi kan yang bahasa Inggris, suatu keadaan di mana fakta tidak berperan untuk menggerakkan kepercayaan umum daripada sesuatu yang berhubungan dengan emosi atau kebanggaan tertentu, kepercayaan tertentu. Kalau di situ penjelasannya bisa agama, kepercayaan, kebangsaan, ras, etnis, kepentingan politik.
Itu semua kan sifatnya emosi biasanya. Yang itu mengalahkan fakta. Jadi tidak mentang-mentang negaramu terus benar terus. Kadang-kadang ya salah. Tidak mentang-mentang musuhmu terus dia salah terus. Kadang-kadang ya benar. Kadang-kadang ada benarnya, ini urusan fakta. Tapi kamu nganggap dia salah terus, itu berarti emosi. Ketika ada situasi emosimu mengalahkan yang fakta, itulah post-truth. Kepercayaanmu mengalahkan yang fakta, itulah post-truth. Biasanya kalau sudah post-truth, itu kebenaran tidak laku. Mbok dijelaskan oleh pakarnya, sudah dikritik sampean itu salah, faktanya ini loh. Tetap penjelasan pakar itu tidak diterima. Karena sejak awal memang sudah meyakini secara emosi. Itulah post-truth kalau pakai analogi semacam ini. Kalau filsafat itu, Descartes itu, I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Kalau post-truth, I believe therefore I am right. Aku percaya maka aku benar. Itu post-truth. Jadi apapun yang aku percaya, itu mesti benar. Itu situasi ini namanya post-truth. Kalau filsafat kan dia selalu bertanya. Selalu berpikir. Sing bener sing dia, itu mempertanyakan. Tapi kalau post-truth itu tidak mempertanyakan, tapi mengklaim yang dia percaya sebagai pasti benar. Kalau yang I think therefore I am, itu yang dicari apa? Kebenaran. Jadi kebenarannya di belakang. Kalau yang post-truth, kebenarannya di depan. Tapi digunakan untuk kepentingannya. Jadi bedanya di situ. Kalau orang sudah merasa benar dulu, ya tidak bisa diskusi. Karena dia sudah punya jawaban. Orang diskusi itu kan nyari jawaban, nyari kebenaran. Dia sudah punya, ya selesai. Orang yang kita ajak diskusi, orang yang merasa bahwa dia belum ketemu jawaban final. Kalau orang sudah ketemu jawaban final, ojo mbok jak diskusi, hasilnya gegeran. Itu yang terjadi di medsos-medsos. Lah wong orang sudah punya keyakinan, mbok tantang, mbok jak diskusi, ya rame. Kalau sudah dia final, ya sudah. Ajaklah diskusi orang yang masih I think, masih mikir. Itu bisa diajak diskusi. Tapi orang yang sudah punya jawaban final, tidak bisa. Ya kamu hati-hati. Daripada tiwas kamu capek, hasilnya musuhan kan mending ya sudah. Kamu punya keyakinan ya monggo. Saya tidak tahu kalau saya ngomong post-truth ini yang terbayang di kepalamu, dirimu sendiri apa orang lain. Biasanya yang kamu tuding mesti orang lain. Orang lain itu loh yang post-truth. Nih aku kan enggak, aku mesti yang truth. Kamu mesti ngono. Yang ada di pikiranmu selalu orang lain. Dan mesti musuhmu yang post-truth itu. Jadi itu situasi hari ini. Ini kan tawuran luar biasa macam-macam. Padahal itu kan simpel. Faktanya misalnya ada 2 calon presiden. Kan simpel aja. Ada yang suka calon A, ada yang suka calon B. Kan biasa saja toh. Tidak ada yang istimewa. Cuma terus orang karena itu tadi memperdebatkan, mendiskusikan, saling menabrakkan apa yang sudah masing-masing dianggap final. Akhirnya sama-sama jatuh. Kalau sudah kehabisan bahan ya terus saling menyerang. Nanti kita belajar di belakang kesalahan-kesalahan logikanya sehingga lahir post-truth. Tapi sampai di sini kita ingat bahwa ternyata post-truth itu I believe therefore I am right. Aku percaya berarti aku benar. Kalau ada orang yang sudah punya sikap semacam ini, ya sudah dia final. Beda dengan yang sebelahnya. Kalau yang sebelahnya ini selalu mencari yang benar dan yang lebih benar. I think
therefore I am. Terus, kenapa kok banyak orang ikut dengan post-truth, padahal itu tadi kan cuma bohong, cuma ngapusi, tidak faktual. Itu saya bawa quote dari Joseph Goebbels. If you repeat a lie often enough, people will believe it. And you will even come to believe it yourself. Kalau kamu mengulang-ulang kebohongan often enough, sangat sering, orang akan percaya kebohonganmu itu. Bahkan kamu sendiri akan percaya dengan kebohonganmu. Wong kamu yang ngapusi, kamu itu ngerti kalau kamu bikin kebohongan. Cuma ketika kamu ulang-ulang terus, orang lain jadi percaya. Kamu sendiri itu merasa kebohonganmu jadi kebenaran. Padahal kamu sendiri yang bikin. Tadi kan kamu yang bikin bohong-bohongan. Sekarang kamu sendiri ikut percaya bahwa itu nyata. Jadi yang tadi bikin cerita bohong, sekarang ikut-ikutan. Hari ini banyak. Saya dulu masih ingat zaman gempa Jogja tahun 2006. Kebetulan saya kok ada di Jalan Adi Sucipto itu. Banyak orang keluar gara-gara hoax ada tsunami. Orang tidak mikir betapa jauhnya dari Parangtritis sampai sini. Itu yang penting karena memang ada 1-2 orang yang teriak-teriak ada air, ada tsunami. Ketoknya memang niatnya nggak rusuh. Dan dia yang teriak-teriak ini justru yang lari duluan paling kenceng. Itu kan sama dengan orang bikin kebohongan, dia sendiri percaya dengan kebohongannya. Sekarang banyak yang kayak gitu. Ngapusi terus setelah ditanggapi banyak orang percaya, dia sendiri akhirnya sekarang ikut percaya. Padahal itu awalnya dia sendiri yang bikin kebohongan. Nah, sekarang banyak yang kayak gitu. Mungkin kalian juga pernah ngalami itu. Karena sudah terlanjur bohong, akhirnya kamu pertahankan mati-matian seolah-olah itu kebenaran. Kayak kamu pamit, Pak, saya kemarin sakit loh Pak. Dosen ini tanya, bener kamu sakit? Iya Pak. Sekarang aja masih lemes. Terus mbok lemes-lemes ke. Terus kamu merasa jadinya kayak sakit bener. Padahal sejak awal kan kamu tadi pinginnya acting sakit. Tapi sekarang gara-gara itu kamu ingin percaya bahwa kamu sebenarnya kemarin sakit beneran. Jadi if you repeat a lie often enough, people will believe it. And you will even come to believe it yourself. Kamu sendiri akhirnya juga percaya sama kebohonganmu. Oh, ini lebih unik lagi. Wong tadi sudah ngerti dia yang bohong, sekarang dia percaya bahwa kebohongannya adalah kebenaran. Nah, itu katanya Joseph Goebbels. Ini yang jadi dasar kenapa ya kadang-kadang sesuatu yang jelas-jelas jelek, jelas-jelas tidak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Kenapa? Karena diulang-ulang. Coba dilihat modusnya berita bohong di medsos itu. Ketika dia booming, itu kan banyak orang baca, disebar kemana-mana, terus ada counter. Oh enggak, itu bohong, itu hoax. Selesai wacananya, tapi dia tersisa di kepalamu. Wah, anggap itu sebagai peristiwa kebenaran. Itu dahsyatnya berita bohong. Tidak dengan setelah di stop bahwa itu bohong itu selesai, tapi dia tersisa di memorimu. Jadi peristiwa kayak beneran. Ada gambarnya sekarang di kepalamu. Dan itu nanti berperan membentuk struktur kepercayaan yang ada di kepalamu. Jadi if you repeat a lie often enough. Karena diulang-ulang terus, di mana-mana ada. Temanmu ngomong itu, yang di sini ngomong itu, yang di sana ngomong itu. Kamu tahu itu bohong, tapi sudah ada citra di kepalamu tentang itu. Dan dia jadi bahan berpikirmu. Nanti kalau ditambah data yang lain, bahan yang lain, dia akan membentuk struktur meskipun terbuat dari kebohongan demi kebohongan. Akan lahir anatomi berpikir. Nah, itu makanya hati-hati dengan yang kamu masukkan di kepala.
mungkin lebih aman memang tidak usah dibaca sama sekali kalau ada indikasi itu bohong. Karena begitu kamu baca, ya dia jadi referensimu, meskipun dengan konotasi yang agak berbeda, tapi tetap dia jadi referensi yang ada di kepalamu. Maka yang jelek-jelek mending tidak usah dilihat. Meskipun kamu tiba-tiba internetan, sebenarnya nggak boleh kan lihat pornografi, kamu ngerti. Kok tiba-tiba buka sendiri gambar orang tidak pakai baju, itu kan kamu istighfar, astagfirullah, tidak boleh, cepet-cepet kamu tutup. Tapi kan dia jadi koleksi sekarang di kepalamu. Mau atau tidak, dia ada di kepalamu sekarang gambar itu. Mungkin malah kamu inget-inget terus. Kok bisa ya saya tadi lihat gambar yang kayak gitu? Itu berarti ada di sini sudah gambarnya. Kalau kamu bisa ngomong gambar yang kayak gitu. Oke, jadi hati-hati. Karena batasnya sangat tipis, dari kebenaran jadi kebohongan, dari yang baik jadi yang jelek.